Distribusi pendapatan dalam perspektif Islam. Terdapat dua konsep yang melatar belakangi. Satu, adanya perbedaan dalam kehidupan manusia yang merupakan ketetapan Allah. Yang kedua, perbedaan membawa pentingnya untuk bekerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi pendapatan menurut Islam. Yang pertama adalah kedudukan manusia yang berada pada satu dengan yang lainnya merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan upaya manusia untuk memahami nikmat Allah sekaligus memahami kedudukan dengan sesamanya. Dalam surat Al-An'am 6 ayat 165, dan dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya amat cepat sisanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Yang kedua adalah pemilikan harta kepada beberapa orang saja dapat menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden buruk bagi kehidupan. Dalam surat Al-Hud 11 ayat 116, dan orang-orang zalim itu hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Distribusi pendapatan menurut Islam yang kedua selanjutnya yaitu pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Dalam surat Al-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dalam surat Al-Asyr ayat 7, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Islam tidak mengarahkan pembagian pendapatan dengan sama rata, di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan yang sama rata. Tokoh pemikiran ekonomi Islam. Siapakah Muhammad Abdul Manan? Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapatkan gelar master di bidang ekonomi dari Rajasi University dan bekerja di Pakistan. Seiring dengan berjalannya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Manan menerbitkan buku pada tahun 1984 yang berjudul The Making of Islamic Economy, yang menurutnya dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan buku. Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan dengan ekonomi saat ini, agar konsep distribusi dapat diaplikasikan dengan sistem ekonomi kontemporer, khususnya di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana konsep distribusi perspektif Muhammad Abdul Manan, bagaimana keadaan pendistribusian yang terjadi saat ini, bagaimana relevansi konsep Muhammad Abdul Manan dengan ekonomi kontemporer. Permasalahan tersebut muncul karena pertama, sistem ekonomi Islam bertujuan mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan maqasid al-syariah serta menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada tataran distribusi yang terjadi landasan penting ialah agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok di antara kamu. Kemudian bagaimana kamu mewujudkan distribusi pendapatan perspektif Islam, khususnya perspektif Muhammad Abdul Manan. Apakah distribusi pendapatan perspektif Muhammad Abdul Manan sudah diwujudkan di Indonesia, dan bagaimana kenyataan pelaksanaan saat ini di Indonesia? Konsep distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam menurut perspektif Muhammad Abdul Manan. Yang pertama adalah konsep tentang perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam. Yang kedua, terdapat kontroversial antara riba dan bunga. Kemudian yang ketiga, Islam memperkenalkan laba biasa, bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari spekulasi.
Pengaturan kekayaan menurut Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembayaran zakat penyeimbang kekuatan ekonomi. Yang kedua, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga, memiliki harta secara sah. Yang keempat, penggunaan perimbang untuk kepentingan kehidupan. Kemudian, distribusi kekayaan menurut Islam dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama adalah wajibnya muzaki memberikan kepada mustahik. Yang kedua, pemberian harta waris kepada ahli waris. Yang ketiga, hak setiap warga negara. Yang keempat, larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah wawasan. Demikian tugas yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.